Ya, kembali di Talk to iNews, pemirsa. Tes cuci otak atau brainwash bisa terjadi kepada siapa saja, kepada saya, Anda, ataupun keluarga dan kerabat Anda. Lalu seperti apa sebenarnya proses brainwash ini terjadi dan mengapa kita sebagai manusia biasa bisa dilakukan proses cuci otak? Kami berikan informasinya untuk Anda. Brainwash atau cuci otak, mengapa bisa terjadi? Otak adalah organ terpenting bagi manusia. Otak dengan segala kapasitas dan kapabilitasnya adalah organ yang membedakan manusia dengan hewan. Otak berfungsi sebagai tempat penyimpan ingatan atau memori dan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Cuci otak adalah suatu proses pendoktrinan secara intensif yang memaksa seseorang untuk meninggalkan keyakinan lamanya agar menjadi keyakinan baru. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan paksaan untuk menimbulkan rasa takut korban. Namun ada juga yang melakukan secara tidak langsung melalui modifikasi lingkungan fisik dan sosial. Dengan menggunakan iklan, media, pendidikan, ceramah, dan pelatihan. Brainwash biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendoktrin seseorang dengan memasukkan informasi, sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar seseorang. Ciri-ciri orang yang mudah di brainwash adalah mereka yang labil, mudah stres, atau rentan mengalami gangguan jiwa. Untuk menghindari brainwash adalah jangan mudah percaya dengan orang yang baru Anda kenal, perluas wawasan Anda, dan yang terakhir, kendalikan hati dan pikiran Anda. Ya, cukup menarik informasi yang baru kami hadirkan untuk Anda. Saya langsung ke Mas Rey saja. Mas Rey, boleh Anda ceritakan kalau tadi saya perkenalkan kepada pemirsa mungkin Anda sebagai mantan anggota, tapi kata Anda adalah hanya memberikan pencerahan begitu ya. Boleh diceritakan kepada kami apa sih sebenarnya yang Anda lakukan? Saya mau tanya dulu, Mas Rey ini korban cuci otak atau pelaku cuci otak sebetulnya? Kalau cuci kayaknya bagus, bersih ya. Tapi intinya diisi dengan yang lain. Atau sempat melakukan proses cuci otak gitu, Mas Rey? Asal jangan geger. Saya itu dulu sering teman-teman dari Gavatar datang ke saya bertanya tentang apa itu Nusantara. Oke. Saya bilang Nusa itu pulau, sederhana saja. Pulau itu tanah. Di antara Nusa, laut. Laut itu air. Jadi Nusantara, tanah air. Ya. Karena kedua unsur tanah dan airnya seimbang, maka gagasan-gagasan yang muncul, gagasan keseimbangan, gagasan perdamaian. Oleh karena itu, paradigma bangsa Nusantara bukan mencari keseimbangan, tapi menjaga keseimbangan. Itu yang saya katakan. Oke, artinya Anda sebagai pemberi arahan begitu? Iya, gitu. Karena menggunakan nama Nusantara, Nusantara yang kita punya. Tidak mungkin pakai Arab. Nusantara bukan Arab. Ya. Bukan juga negara-negara seperti Amerika dan lain, bukan. Nusantara kita punya sendiri. Pulau-pulau yang ada di antara dua benua, dua samudra di tengah garis keseimbangan bumi khatulistiwa. Jadi jelas Nusantara. Tapi pada saat itu Anda tahu tidak gerakan Gavatar itu sendiri ketika Anda memberikan pengarahan? Oh, saya pikir bagus sekali ini karena mereka memahami Nusantara. Oke, mereka mengakunya sebagai kelompok apa, Mas Rey? Gavatar. Tapi Gavatar. setelah itu, gitu, saya mulai kaget. Kok jadi begini? Begini itu maksudnya? Mereka mulai ada orang-orang tertentu yang masuk, gitu loh. Nah, sejak itu saya syuting film. Datang kemudian ya berita seperti itu. Ya, Oke, orang-orang tertentu yang dimaksudkan ini bagaimana? Mungkin mereka bisa lebih kumpul spesifik. di Kalimantan, terus datang. Saya nggak tahu apa motivasinya, tapi saya tahu Nusantara itu bangsa Nusantara yang punya. Orang Indonesia malah bukan Nusantara sebenarnya. Saya boleh tanya Mbak? Boleh, silahkan. Apa yang kira-kira membuat para pengikut Gavatar itu menemui Mas Rey? Karena lihat Nusantaranya, karena saya 12 tahun itu bicara tentang Nusantara terus. Itu mereka tahu apa sih Nusantara ini. Gitu. Jadi pulau-pulau yang ada di antara dua benua ini, gitu loh. Ya yang disebut Indonesia, tapi saya lebih setuju Nusantara. Karena Indonesia yang bikin itu James Richardson Logan, orang Inggris, kebangsaan Scotland. Nah waktu saya syuting barusan di Pulau Pinang, saya cari makamnya James Richardson Logan yang bikin nama Indonesia ini. Saya seperti dibodohin sama ada orang Malaysia yang teman kita, dia nggak bawa saya ke situ.
Oke. Karena persoalan ini jadi sebenarnya kalau kita teliti persoalan ini menarik. Oke, Mas Rey, saya mau ajak Anda dan juga Mas Reza, Mas Data juga untuk melihat ini adalah tata cara pola perekrutan begitu ya, dari paham radikal apakah sesuai ataupun tidak begitu, dengan membaca wilayah yang dituju, kemudian mencari wilayah yang banyak kelompok barisan sakit hati, kalau boleh kita katakan demikian, agar lebih mudah untuk menamakan sebagai radikalisasi. Kemudian berikutnya mereka datang ke wilayah tersebut, membaur dengan masyarakat, menjadi pemuka agama dan juga mengadakan kegiatan keagamaan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah, ya, cara yang paling mudah yang mereka lakukan adalah dengan memulai melalui keluarga, artinya pendekatan dengan pihak yang lebih dekat terlebih dahulu. Kemudian terakhir, keempat, menyerang secara ideologi dan juga menjanjikan uang dalam jumlah tertentu. Dan selanjutnya, dilakukan atau dijanjikan akan dikaruniai bidadari di surga. Apakah ini sebagai bentuk cuci otak Mas Reza atau brainwash yang dilakukan begitu cara-cara yang dilakukan? Kalau tadi dikatakan oleh Mas Rey adalah awalnya hanya berupa bincang-bincang begitu ya, ngobrol gitu. Kemudian memahami sesuatu visi atau tujuan yang sama begitu ya, tapi akhirnya berubah dan kalau boleh saya bilang melenceng mungkin, Mas Rey? Boleh ya? Tidak sesuai. Oke. Mas Reza? Ada 5 tahap yang bisa dikategorisasi menjadi 3 tahapan. Pertama yang disebut sebagai tahap pencairan atau pelelehan, unfreezing. Bahwa kemudian seorang target, seorang sasaran dipersuasi sedemikian rupa agar tidak lagi percaya terhadap apapun yang sudah dia punya. Keyakinannya, cara pandangnya, agamanya, atau apapun itu. Dilelehkan itu. Ketika kemudian sudah berhasil dilelehkan, masuk ke tahap kedua, indoktrinisasi. Diinjeksikan keyakinan-keyakinan baru. Diinjeksikan pandangan-pandangan baru, termasuk diberikan agama-agama baru. Setelah itu dilakukan, masuk ke tahap 3, dibekukan kembali, freezing, refreezing, dibekukan kembali dengan cara diperkenalkan lebih jauh terhadap aturan organisasi baru ini, diperkenalkan kepada elit karena merupakan kebanggaan masuk ke lapisan elit, diperkenalkan iming-iming yang akan membahagiakan apabila ikut aturan organisasi, dan juga diberikan ancaman apabila melanggar aturan organisasi. 3 tahapan yang saya pikir tidak harus berlangsung semata-mata katakanlah di organisasi atau aliran sesat. Ambil contoh ketika seorang predator seksual mencoba untuk memikat korbannya, itu tidak melulu dengan cara-cara kekerasan. Karena istilah cuci otak itu seolah-olah ada unsur intimidasi gitu ya. Tapi ada modus yang disebut sebagai grooming behavior. Cara halus. Caranya adalah dengan menumbuhkan rasa percaya antara target terhadap calon pelakunya. Karena apabila rasa percaya sudah tumbuh, maka proses pemberian sugesti atau persuasi itu juga akan berlangsung lebih mudah. Itu sebabnya mengapa tadi sudah dipampangkan bahwa yang paling jitu adalah pendekatan lewat keluarga. Kenapa? Karena basis rasa percaya itu sudah ada sebelumnya. Saya coba ke Mas Rey. Kecurigaan seperti apa sih yang muncul kepada Anda begitu ya ketika melihat ini kok sepertinya sudah tidak sesuai begitu? Apa yang terbayang atau terbersit dalam benak Anda? Mereka sebut di situ ya ada bahasa Arab. Saya tanya mau dari mana? Apalagi di TV itu jelas tuh dari mana sumber-sumbernya. Wah jauh sekali, Nusantara tuh nggak dikenal di Arab, nggak dikenal di Amerika. Kita cuma kita gitu loh. Saya membayangkan kita ini Nusantara ini keseimbangan. Jadi kita harus menjaganya. Makanya penting Nusantara itu. Tapi dipakai untuk merusak. Saya nggak percaya Nusantara merusak. Gitu. Karena Nusantara tuh sebenarnya jelas dan benar. Cuma kita dari zaman kapan dibodohin terus dan kita terima kebodohan itu, ya kita jadi begini. Gitu. Tapi kalau kita lihat Nusantara dari kapan, itu sebenarnya kita lebih bagus Bapak menjelaskan tentang ini. Karena nama ini sekarang ada di atas DPR loh. Nusantara 1, Nusantara 2. Ini nggak main-main nama ini. Siapa yang menjalankan? Kita kan nggak tahu. Berarti nama ini menjalankan dirinya sendiri. Saatnya kita harus sambut. Bahkan jangan sampai digoblokin oleh kita dengan teman-teman yang lain. Sempat ada mungkin ajakan saja tidak? Teman-teman kita itu belum paham. Sempat ada ajakan tidak untuk Anda bergabung dalam gerakan tersebut? Untuk jelek-jelek karena aktor itu tidak ada berbicara soal itu. Saya menyatakan itu dengan jelas di gedung manapun tentang Nusantara itu. Itu milik kita. Kita harus pelihara. Karena dia jelas dan benar. Sudah ada agama,
Ini bicara alam. Ini yang persoalan. Sebenarnya saya mau ke sini juga karena itu. Saya tanya lagi, Bu. Boleh, silakan Mas Reza. Nah, kalau Gavatar sendiri memperkenalkan diri mereka ke Mas Rey, mereka itu apa? Pertama itu tentang Nusantara. Mereka tanya banyak saya tentang Mereka Nusantara. organisasi keagamaan, organisasi politik, biasa, atau organisasi biasa untuk memajukan bangsa. Organisasi Iya. kemasyarakatan mungkin. Untuk memajukan bangsa, maka saya bilang kalian nggak politik. Mereka memajukan bangsa. Artinya ini. tidak ada kecurigaan saya senang awal. sekali, gitu loh. Makanya saya berani keluarin terus, datang terus tiap malam. Kalau artinya kalau saya mau bikin sendiri organisasi bisa, tapi saya ini aktor. Saya sendiri sudah seperti organisasi kalau Bapak lihat kan, di film ini, di film ini, di film ini, di film ini, gitu loh. Jadi saya sudah terbentuk begitu. Ya. Gitu. Jadi ketika saya dapat kabar dari jauh, waduh kenapa lagi ini. Gitu. Untung belum ada hal-hal yang tidak mungkin. Dan saya pingin tuh tentara ataupun orang-orang agama, panggil mereka dong. Kita aja ngobrol. Supaya kita tahu persis apa di dalam pikiran itu. Jangan cuma pikiran kita ini yang sekarang ini yang keluar. Oke. Tapi pikiran-pikiran mereka perlu. Mas Rey, sebelum saya break ini, satu pertanyaan untuk Anda. Ketika nama Gavatar mencuat begitu ya ke dalam publik beberapa pekan terakhir, sempat ada lagi tidak yang menemui Anda ataupun Anda sempat berhubungan kembali tidak dengan anggota-anggota tersebut? Ada sih. Ada. Apa yang Anda perbincangkan? Dialog. Saya tetap bicara Nusantara itu tadi. Sesuai dengan prinsip dasar. Mencoba untuk meluruskan begitu? Saya tidak ada pikir negatif. Oke. Saya tetap bicara itu. Tapi saya dengar ada Brunei atau apa. Tapi saya berpikiran positif gitu. Makanya saya pingin, ayo kita dikumpulin ini. Karena Nusantara itu bukan jahat. Jangan sampai masyarakat menyebut itu jadi jahat. Wah ini celaka kita. Oke, berarti rusak kita jadinya. Ada proses yang tidak benar gitu ya sehingga pemahaman menjadi berbeda. Iya, itu jangan sampai ini mumpung belum ada apa-apanya ya, Ya. sudah begini. Jadi kesempatan Bapak bisa ngobrol, siapa bisa ngobrol. Mereka juga, ayo kita bicara. Oke. Sampai di mana kalian bisa kumpul-kumpulin duit ini dan untuk apa? Ya, Gitu loh. baik. Mas Rey, saya harus potong terlebih dahulu. Kita Ya. harus break dan pemirsa kita akan kembali ke hadapan Anda di Talk 2 News sesaat lagi. terkait Nusantara itu, Mas Rey?